adalah hati hamba. Nah, Filipi 2 ayat 5 dan 7. Tolong Ferdi bacakan Filipi 2 ayat 5 dan 7. Filipi 2 ayat 5 dan 7. Tolong bacakan, Per. Tolong. Ayo, Per. Gantian dong, bantuin. Oh, ya udah nggak apa-apa. Buat Tuhan loh. Filipi Apa dari mana? Filipi 2 ayat 5 dan 7. Bentar ya, sebentar. Filipi 2 Ayat 5 dan 7. Bentar. Ini pelajaran terakhir, sesi 6. Ya, ayat 2, 5 dan 7. Filipi 2 ayat 5 dan 7. 5 sampai 7. Ya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan, dan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita garisi di ayat 7-nya menjadi seorang hamba. Tahu nggak? Ayat 7 itu di mana Rasul Paulus nulis? Itu di dalam sebuah penjara. Amin. Rasul Paulus di dalam penjara menjelaskan, kita adalah seorang hamba. Hamba itu artinya keset, budak. Amin. Tapi kita dilayakkan untuk Tuhan menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Amin. Mengapa tema hari ini tentang hati hamba? Banyak anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa dirinya adalah seorang hamba. Amin. Menyombongkan diri. Tapi kita mau belajar siang ini bahwa miliki hati seorang hamba. Seorang yang mau siap ditegur, siap dibina, siap dididik. Amin. Miliki hati hamba berarti siap taat melayani dan merendahkan diri, bukan untuk dihormati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan harus memiliki sikap hati hamba. Hati hamba itu taat melayani dan merendahkan diri, bukan dihormati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kita seorang hamba Tuhan, kita seorang pelayan Tuhan. Kita harus lihat menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita atau dihormati orang lain. Saya tidak mau lihat orang mau dihargai. Saya tidak melihat saya dihargai. Tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan cara kita memahami bahwa kita ada seorang hamba Tuhan. Kita ada seorang pelayan Tuhan. Amin. Kalau kita memahami firman siang ini, bahwa memiliki hati seorang hamba berarti belajar dari merendahkan hati. Amin. Itulah kunci supaya kita berhasil. Amin. Kunci berhasil adalah merendahkan hati, merendahkan diri. Amin. Kita belajar merendahkan diri. Bukan gini ya, walaupun Bang Kur udah hebat begini, saya tetap merendah. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan. Garisi tanpa Tuhan. Itulah. Nah, Yohanes 13, 14, 15. Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ingat nggak Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Itulah teladan yang harus kita pelajari. Tindakannya apa? Yesus menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan adalah bahwa melayani lebih mulia daripada dilayani. Kita melayani lebih mulia daripada dilayani. Emang kita melayani tidak dilihat manusia. Tapi kunci dasarnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kunci dasarnya. Gini ya, ciri-ciri orang yang memiliki hati hamba. Yang pertama kita mau belajar adalah rendah hati. Rendah hati. Orang yang mau diproses Tuhan, orang yang mau dipromosikan Tuhan, kunci pertama adalah rendah hati. Hati hamba itu rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Tidak mencari pujian, tapi diinginkan Tuhan untuk dimuliakan. Kita tidak mencari pujian manusia, tapi yang kita inginkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci kedua adalah taat kepada pimpinan Tuhan. Melakukan kehendak Allah meskipun tidak mudah. Artinya, kita tidak tahu kehendak Tuhan apa. Tidak mudah, tapi kita lakukan dengan apa? Setia dan taat. Amin.
Itu yang kedua. Taat kepada pimpinan Tuhan. Yang ketiga, sabar dan setia dalam pelayanan kecil. Gini ya, kita pelayanan itu masih kecil kan. Kita tidak menunggu posisi besar untuk melayani. Besar kecil sama aja di mata Tuhan. Amin. Tapi pelayanan yang kecil lebih berharga. Kenapa? Karena kita mau dididik. Amin. Daripada udah besar, maaf kata sombong, susah dididik. Yang keempat, kita mau belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, seorang yang mau orang yang hati hamba itu tidak membalas kejahatan. Kenapa? Dia harus mengampuni dan tetap melayani dengan kasih. Mau siapapun katain saya, mau siapapun, tapi intinya saya melayani untuk Tuhan, mengampuni, tetap melayani dengan kasih Tuhan. Amin. Nah, yang kelima adalah melayani dengan kasih, bukan ambisi. Nah, fokus utama kita pelayanan itu bukan mencari pasangan pribadi, kepentingan pribadi, tapi fokusnya itu adalah orang yang dilayani, siapapun. Amin. Jadi fokus kita apa? Tuhan, yang orang yang dilayani. Nah, kalau kita fokusnya mencari pasangan, mohon maaf, pelayanan kita bukan buat kita, buat diri kita pribadi. Itu nggak boleh. Namanya egois. Tapi kalau untuk Tuhan, melayani dengan fokus untuk Tuhan, kepentingan pribadi untuk Tuhan, kalian akan dipromosikan. Amin. Kenapa? Semua dari Tuhan. Amin. Buah dari hati hamba adalah, yang pertama adalah muncul damai sejahtera dan sukacita dalam melayani. Muncul damai sejahtera dan sukacita untuk melayani Tuhan. Amin. Yang pertama. Kunci kedua adalah, buahnya adalah membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Kesatuan. Yang ketiga adalah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, dikenal di surga bukan karena posisi tapi karena kesetiaannya. Nah, itu nanti ayat pendukungnya Matius 10 ayat 45, Matius 11 ayat 2, Matius 23 ayat 11 12, Kolose 3 ayat 23, Matius 10 ayat 45 saya bacakan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita garisi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi untuk melayani. Kita garisin untuk melayani, untuk melainkan untuk melayani. Amin. Kita datang ke dunia ini, Tuhan datang ke dunia ini untuk bukan dilayani, tapi untuk melayani. Jadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ingat kunci dasarnya, Markus 10 ayat 45. Aku, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani. Itu dasarnya. Yang kedua ada Matius 23 ayat 11 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, artinya kuncinya adalah kita belajar. Kunci terbesarnya adalah kita datang. Pelayanan yang terbesar adalah kita, hendaknya kita melayani. Amin. Kunci dasarnya rendah hati. Nah, kunci ketiga adalah apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Artinya kita melayani itu kuncinya kita garisi adalah apa teman-teman? Perbuatlah dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Amin. Nah, intinya teman-teman, hati hamba ini adalah milik kita bersama. Siapapun, jangan ada roh kesombongan. Artinya kalau komunitas ini maju, bukan milik Bangkul, bukan milik Kalinca, bukan milik KPRI, tapi miliknya Tuhan. Amin. Orang hati hamba itu sikapnya adalah sikap yang rendah hati. Bukan mau dilihat manusia, tapi mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke. Dari 6 sesi ini, saya mau bahas dikit bahwa kita kenapa adakan 1-6 sesi ini, supaya kalian tahu apa arti melayani dan pertumbuhan rohani. Oke. Tetap ntar jam 2